Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pelajaran agama Islam. Dan sebelumnya Ibu sampaikan yaitu nama Ibu Netranda Masdawati, SMP Negeri 9. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, untuk pelajaran hari ini kita akan masuk ke pelajaran iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya, Ibu tanya kembali, iman kepada kitab-kitab Allah ini masuk kepada rukun iman atau rukun Islam? Ya, tentunya anak-anakku sekalian sudah mengetahui bahwa iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk kepada rukun iman yang ketiga. Jadi jangan lupa lagi ya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk lebih berkahnya, alangkah bagusnya kalau kita berdoa dulu. Ya, berdoa dimulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Berdoa selesai. Ya, untuk anak-anak sekalian, diposisikan tempatnya dulu dengan bagus, kemudian konsentrasi. Ya, sudah siap ya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, kalau begitu kita masuk ke pelajaran iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk kepada rukun iman. Nah, itu lagi pertama lagi. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada para malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, dan yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar atau takdir baik dan buruk. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian menyimak materi ini supaya lebih mantap ke depannya. Iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Makna iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk bagian A. Makna iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Nah, anak-anakku sekalian bisa lihat sendiri di layar, yaitu yang menjelaskan tentang daripada iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasul penerimanya. Kita ketahui bahwa ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Yang pertama, kitab yang pertama adalah Taurat. Penerimanya siapa? Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan ditujukan kepada siapa? Yaitu Bani Israel. Yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini penerimanya adalah Nabi Daud alaihissalam. Ditujukan kepada Bani Israel. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini penerimanya adalah Nabi Isa alaihissalam dan ditujukan kepada Bani Israel. Yang keempat atau kitab yang terakhir yaitu Al-Quran. Penerimanya Nabi Muhammad SAW, ditujukan kepada siapa? Yaitu seluruh umat manusia. Ya, siapapun juga itu ditujukan kepada umat manusia. Baiklah anak-anakku sekalian, ya kita sudah ketahui bahwa kitab ada 4 penerima dan ditujukan kepada siapa. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita masuk kepada bagian B, beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara beriman pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tentunya, yaitu kita tetap meyakini bahwa ajaran pokok kitab Taurat, Zabur, dan Injil telah terkandung dalam Al-Quran. Nah, bagaimana cara beriman pada kitab Al-Quran? Yaitu tentunya kita sebagai umat Islam, ya pada khususnya dan pada umumnya sama sekali anak-anakku sekalian, yaitu membaca
dan mengamalkan Al-Quran kapan dan dimanapun kita berada. Jangan Al-Quran itu disimpan di atas lemari buat koleksi. Nah, anak-anakku sekalian, ketahui berapa pahala yang kita dapatkan jika membaca Al-Quran. Satu huruf saja luar biasa pahalanya. Apalagi kalau misalnya kita rajin membaca Al-Quran, yaitu setiap hari. Ya, luar biasa pahala yang kita dapatkan. Anak-anakku sekalian, ya, sudah paham? Kita lanjut, yaitu hikmah beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hikmah beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Satu, menjadi petunjuk dan pedoman manusia. Ya, di dalam Al-Quran ada namanya petunjuk dan pedoman manusia. Kita sebagai umat Islam tentunya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Yang kedua, memperkuat keimanan. Kita sebagai umat Islam tentunya yang paling utama memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan. Dan yang terakhir, yaitu menanamkan nilai-nilai toleransi. Dengan siapapun kita bisa bergaul, berteman, ya dengan siapa, tetapi tetap menjaga nilai-nilai toleransi, saling menghargai, ya, antara satu dengan lainnya. Setelah kalian menyimak materi tadi, harapan ibu di sini supaya anak-anakku sekalian harus mempelajari dengan baik. Dan sampai di sini dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada masukan, silakan dihubungi ibu. Dan akhirnya kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.